arahnya nanti dia ke situ. Dan kalau arahnya dia masuk ke sini, nah, nanti tujuannya sesuai anak panah dia menuju ke danau ini. Menurut kepercayaan di sini tuh katanya di sini pintu gerbangnya. Jadi roh-roh semua tuh pintu gerbangnya di sini seperti kayak dimandikan, disucikan tuh di sini. Kalau secara tak kasat matanya. Jadi udah hidup pandainya sambil kita mau restu. Jadi kita sekarang lanjut ke air tiga rasa. Biar bisa untuk orang satu orang berapa bulan dia? Ini masuk 9 bulan. Air apa ya 9 bulan? Airnya keluar. Air. Dulu belum Kalau dulu selama dari dulu memang ada air. ada air. Tapi viralnya tuh maksudnya viralnya Viral itu 9 bulan. Kenapa bisa viral? Karena banyak orang yang mandi sini yang sembuh stroke maupun gatal-gatal. Itu sembuh mereka. Ya, sembuh. Diyakininya seperti itu. Ya. Nah, rasanya 3 rasa. Ya, Rasa 3 apa rasa. aja itu? Itu ada sepat, asam, manis. Oh itu betul ada rasanya. Ya. Airnya dari atas itu ya? Di air ini Sumber mata air. Sumbernya dari sumber mana? mata airnya dari Danau Kelimutu. Oh, dari Danau Kelimutu. Oh, Danau Kelimutu itu. Ya. Dari danau yang keberapa? Itu Danau yang warnanya mana? ada 3 danau, ada 3 mata air. Dicampurkan jadi satu. Oh, 3 air. 3 danau itu jadi satu. Ya. Alirnya ke sini. Tempat bercampurnya di mana? Tempat bercampur jadi satu itu di mana? Itu di atas. Itu ada kali. Oh ada kali. Iya. Oh, ada kali 1, 2, 3. Tidak, kalinya satu, tapi ada 3 mata air. Dicampur. Satu kali saja. Itu campur secara alami atau dicampur oleh? Itu secara alami. Ini kali. Ya, kali. Ya. Terus di sini ada air Ada air. asam, di sini ada air manis. Ya. Yang dari yang juga bercampur di sana. Ya. Jauh dari sini? Jauh dari sini? Jauh. Itu saat minum tuh airnya satu gelas begini minumnya jadi 3 rasa atau kayak bagaimana? Pernah 3 rasa? dirasa? Boleh diminum kah? Kan ambil air jadi rasa jadi 3 itu bagaimana cara rasanya? Jadi maksudnya jadi bisa merasakan ada 3. Diminum gitu, diminum Itu pakai tahu. kita tergantung indera perasa ya. Oh tergantung indera perasa. Ada yang rasa lain juga. Oh tiap orang beda-beda Beda-beda. rasanya. Kalau mau ngambil air itu biar tahu rasanya 3 rasa, ngambilnya dari mana? Air yang mana? Di sini ada tempatnya. Ada tempatnya? Ya. Bisa Oh itu. untuk yang ambil ada di situ. Iya. Coba kau ambil. Coba kan ambil. Iya. Sudah kuah itu apa itu?
Nah, udah gitu ada juga sumber air apa namanya tawar. Itu ini pencampur. Itu kira-kira menurut saya ini secara akademis sumbernya dari balik. Dirasa ada. Jangan ditelan dulu. Ada mana? Oh iya. Bener loh Pandi, rasanya ada. Maksudnya jangan ditelan, dirasa. Enggak, dirasa di ujung lidah kan saya bersini dong. Karena saya lagi pilek kan, coba. Saya tuh bener, tapi lebih terasa belerangnya sih, rasanya kayak belerang. Biar sembuh ya, karena lagi pilek, batuk. air belerang. Masyarakat sekitar sini sudah wajar merah. Kalau mereka Ini kan dari 3 danau tadi yang kita jalan tadi. muka lu langsung jadi ganteng. Berkilauan. Tahun yang lalu. Dan ini kita begitu akhirnya datang. Terima kasih. Yang bercerita sekilas tentang pengalaman dia waktu di Slotim. Nah, pengalaman ini yang awali ketika yang menjadi Kapolres Slotim, waktu yang jadi Kapolres Slotim, sekarang teman-teman Rike, nanti Pak Mangku Mangrai juga ikut bersama-sama membangun Padmesana Rike. Awalnya karena kita lihat tingginya Padmesana dengan Betara Giri hampir sama, karena Betara Giri kita perbaiki dan hampir sama tingginya. Kemudian yang ya sarang-sarang teman-teman Rike untuk membangun kembali Padmesana, akhirnya dibongkar. Singkat cerita dibongkar, kemudian bukan didatangkan langsung dari Bali, kemudian proses pengerjaannya beberapa minggu, beberapa bulan, dan bulan itu berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan ya kurang lebih. Pengerjaan gotong royong sarang warga hingga jadi, dan ternyata sekarang jadinya lebih bagus, lebih megah daripada yang sebelumnya, dan memang sewajarnya nih lah pura untuk wilayah kabupaten. Tingginya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 meter ya. 9 ya, 9 meter. Ya, kebanggaan kita karena ini satu-satunya pura yang ada di Kabupaten Slotim. Itu pengerjaan sudah selesai,
pas selesai pengerjaan, pas yang melakukan PR pindah ke ED, aku ganti yang itu Pak Makin Kapolres Pak Nyoman Lindas Nyoman Putri di senior yang sendiri angkatan 2003. Kemudian beliau melanjutkan untuk merencanakan ulang pendajian dengan pelan-pelan, karena kan kalau kita tempat ibadah itu tidak selesai hanya dengan membangun fisiknya saja, tapi kan harus selesai dengan upekare. Nah, kemarin upekare selesai dilaksanakan dengan langsung oleh ide Prande. Kemudian prosesnya cukup lama, yang ternyata baru melihat langsung upekare itu melaspas dengan terlinggih yang ternyata tidak singkat yang kita bayangkan. Berhari-hari, kurang lebih 2 minggu yang datang Rike untuk mengikuti beberapa kegiatan itu. Yang pertama yang saya ikuti baru yang datang yang baru datang hari ya malam, yang berangkat dari sini sore nyampe ke jam-jam setengah 2, jam 1 jam 1-an malam. Satu keluarga yang ngajak, kemudian istirahat baru bisa jam 3 pagi, baru bisa tidur jam 5 bangun 2 jam gitu. Kemudian ingat ternyata kan jadwal untuk naik gunung itu ternyata ada tempat peninggalan bersejarah, ada Gunung Ilir Jadi dekat dengan Ilir Mandiri, di mana di atas Gunung Dike Wenten ada yang mempercayai bahwa itu kuburan, ada yang percaya bahwa itu tempat moksanya Raja Larantuka yang pertama. Sampai di atas itu pertama kali pengalaman tiang untuk memang suasananya beda. Kalau emang punya mata batin yang itu pasti akan merasakan. Berarti yang bisanya merasakan tapi tidak bisa melihat, hanya merasakan. Ternyata ini banyak ada hal-hal mistis yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata di atas gunung itu. Kemudian sebelum berangkat kan dilepas dengan Raja Larantuka. Kemudian sampai di atas dia laksanakanlah upekare. Ada acara adat dan penyerahan sesajen, ada kemudian potong hewan untuk persembahan, kemudian kita sembahyang bersama Rike. Kemudian suasana di atas tempat ya mendung, hujan bentar. Kemudian kita kira kan wah ini hujan lebat, kalau hujan lebat susah kita akan turun karena naiknya aja susah, butuh waktu. Singkatnya itu kita naik jam 8 lebih, hampir setengah 9, sampai di puncaknya itu jam 11 setengah 12, hampir 3 jam naik dulu hampir 3 jam. Kalau perempuan ya nggak susah udah nyampe sana. Itu laki-laki aja berat. Memang medannya terjal. Kemudian kita sampai di atas. Kemudian setelah sembahyang, ternyata setelah hujan bentar reda kembali. Ternyata itu mungkin ya sapaan dari leluhur itu. Ya, kita diberikan kesejukan. Ya, biar acara kita diperlancar juga. Kemudian setiap persembahyangan kita nunas kirten lah, ya air yang ada di batu. Padahal tempatnya di atas tidak ada mata air, tidak ada yang kita lihat, tidak ada, tapi ada batu di lereng. Nah, di dalam batu itu ada, kita dipercaya oleh warga setempat kalau berjodoh kita menemukan air di dalam. Tapi kalau tidak berjodoh nggak akan ketemu air. Ada yang bilang kalau ininya bersih, upacaranya lengkap juga, upacaranya benar, malah airnya malah bening yang ketemu. Kita waktu itu ketemu air, ya walaupun ada agak keruh dikit, ada yang perdebatan apa upacara itu ada yang sesuatu yang kurang mungkin, tapi yang kita temukan air. Nah ini kaget banget. Biasanya orang kalau nggak berjodoh ya nggak ketemu air itu. Air di dalam batu, bukan air di dalam mata air, tapi air di dalam batu. Kemudian itu pengalaman luar biasa memang. Turun aja ada beberapa yang lututnya udah mulai getar-getar. Saya sendiri terasa ini masih muda, ternyata hidup Prande luar biasa. Tapi kan kita yakin mungkin ya tidak hanya kekuatan fisik saja yang diandalkan di sana, keyakinan juga serta hal-hal lain sehingga bisa menyelesaikan kegiatan tersebut. Kemudian sampai ke Pura Larantuka, dilakukan di Pura.
harinya kan Nunas Tirta Kamandalu. Nah, Nunas Tirta Kamandalu juga nih hal yang pertama bagi yang ikuti. Tirta Kamandalu kita tahunya mungkin setelah dengar itu baru saya nyari di YouTube kayak gimana nyari Nunas Tirta Kamandalu. Pokoknya Nunas Tirta Kamandalu itu kita sembahyang untuk melakukan kajian, kemudian dalam Nunas itu kita bawa botol yang kurang lebih berisinya 2 liter. Dengan kondisi botol tersebut ditutup rapat, kemudian dilakban, kemudian dites dulu airnya masuk atau tidak. Setelah dites dan yakin tidak masuk airnya, baru kita tunas di laut, di dasar laut yang kedalamannya kurang lebih 60-an meter, kata yang 60-80 meter di Selat Larantuka. Selat Larantuka itu kayak palung dia modelnya. Narik sampai di dasar laut dengan menggunakan pemberat. Nah, tunas kurang lebih 1,5 jam persembahyangan. Kemudian setelah diambil, tiang sendiri sarang Pak Mangku Ade Budane, sarang Pak Kapolres Klotim, angkat itu botol tersebut, bawa ke pinggir. Setelah dibuka, ternyata isinya penuh, ada air di dalam. Itu Kamandalu. Dengan kondisi botol masih tertutup rapat dan disaksikan semuanya, sehingga banyak yang terharu juga. Nah, ada yang menangis, sedih karena ternyata itu menandakan upacara persembahyangan, rangkaian kegiatan itu mendapat restu dari kita yang diwasu dalam segala bentuk wujud dan kekuatannya. Dan kemudian itu kita bawa itu ke Pura, sarang tiang, kemudian Kepala Polres Klotim, kemudian Ketua Pengadilan Negeri juga ikut serta. Ketua Pengadilan Negeri itu baru rencana pindah, selesai angkat ke Kamandalu, di atas capnya keluar, pindah ke Bali. Nah, kita tahu sendiri kalau pindah ke Denpasar susah ya. Pindah ke NTT lebih mudah pada pindah ke Denpasar, mungkin karena jumlah penduduknya sana lebih banyak, jadi kompetisinya lebih terasa. Kemudian ya kita sembahyang bersama Rike. Nah, ini salah satu beberapa keajaiban yang kita rasakan Rike. Kemudian di proses naik gunung, kemudian proses Nunas Tirta Kamandalu, kemudian dan kegiatan yang lainnya. Tirta Mikir lah kita gabungkan, dilakukan oleh Hidup Perantu untuk di Tunas. Nah, rangkaian kegiatan itu kemudian besoknya kan mendem pedagingan. Ada rangkaian kegiatan yang kita ikuti pada puncaknya pada tanggal hari Selasa ya, Selasa puncaknya. Kemudian ada kita siapkan lubang juga di tengah, di dalam yang nanti ditanam beberapa bahan ya, bahan yang sudah disiapkan, ditanam di dalam pura. Lubangnya cukup besar. Nanti juga baru lihat itu pertama kali ya. Prosesnya juga yang baru lihat. Kemudian, tapi pada saat nanamnya itu saya tidak ikut karena sudah mendahului puncak kegiatan tanggal 28. Besoknya tiang balik. Besoknya tiang balik. Dan itu pengalaman tiang ketika di Larantuka, beberapa hal yang ya mukjizat yang bisa kita bilang, yang kita lihat dan kita rasakan langsung.
Peranda merasa sangat bangga bisa ketemu dengan kita di sini, mungkin yang kedua kali. Peranda juga bisa ke sini atas bantuan difasilitasi oleh Bapak Ngurah beserta jajarannya. Tanpa beliau mungkin Peranda tidak bisa sampai di sini. Maka dengan itu Peranda sangat mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan bantuan tadi Bapak Dandim juga, Peranda besok mungkin teman-teman, banyak teman-teman yang akan ada di sini bersama-sama. Bersama-sama ngapain pesta nih? Kita akan ngebat. Nah, gimana kita istilahnya banyak teman besok kita ngebat. Maka dengan itu kalau harapan Peranda jangan sampai satu pun tertinggal di rumah. Harapan Peranda bagaimana bisa menikmati ebatan di besok-besok. Peranda berharap jangan pun kalau bisa jangan satu pun tertinggal di rumah agar sama-sama kita bisa ketemu di sini.